ya. Good morning, welcome to English class. Jadi ini adalah kelas bahasa Inggris umum. Semua jurusan mendapatkan kelas ini. Nanti kalian juga akan mendapatkan kelas bahasa Inggris untuk ilmu komunikasi di semester 2. Kemungkinan besar dengan saya lagi. Oke. Saya akan memperkenalkan diri saya ya. Allow me to introduce myself. My name. Whiteboard saya sudah tertampil di layar. Sudah. Good. So my name is. I think there's something wrong with my pen. Okay, I'm just gonna use. Word. Okay. Sudah tertampil Microsoft Word saya? Sudah. Ya, Pak. Oke, ini nama lengkap saya, Galan Hanta Aditya. You can call me Galan. So my name is Galan Hanta Aditya, or I am Galan Hanta Aditya. Jadi cara memperkenalkan diri itu ada dua ya. Ketika mau menyebutkan nama, tentu saja pertamanya kita mulai dengan greeting. Jadi greeting itu menyapa seperti tadi saya bilang good morning. Tahu sesuaikan dengan waktunya gitu ya. Kalau malam ya good evening. Ada yang tahu perbedaan good evening dan good night? Ada yang tahu tidak kalau perbedaan? Good night untuk selamat tidur, kalau untuk good evening untuk selamat sore sampai malam. Benar. Jadi good evening tadi yang menjawab Lidwina ya. Congratulations, you are correct. Jadi good evening itu untuk menyapa. Oh, sorry. Who answered? Jennifer, Kak. Siapa? Jennifer. Ya. Oke. Ini saya nggak tahu mic saya. It's okay. Tadi karena biasanya yang berbicara itu ada box warna hijaunya kalau di Zoom. Jadi tadi terakhir itu yang boxnya hijau itu Lidwina, jadi saya pikir Lidwina. Oke, thank you Jennifer. Jadi benar ya yang dikatakan Jennifer kalau good evening itu menyapa selamat malam, sedangkan kalau good night itu selamat malam juga tetapi untuk tidur gitu ya. Ketika akan tidur artinya di situ ada goodbye gitu ya, berpisah. Jadi ketika misalkan sedang teleponan gitu ya atau sedang ngobrol lalu sudah tiba waktunya untuk tidur, bisa kita ucapkan good night, artinya goodbye gitu ya, jadi berpisah. Jadi kalau nanti kalian sudah masuk kelas lalu kalian terlambat untuk datang masuk kelas gitu ya, nanti misalkan sebelum kalian masuk saya ucapkan good night artinya you are not welcome gitu ya, artinya kalian tidak boleh masuk. Oke, lalu berikutnya setelah menyapa gitu ya, menyapa dengan waktu, lalu ketika memperkenalkan diri biasanya kita menggunakan let me introduce myself atau allow me to introduce myself. Jadi ini adalah seperti ancang-ancang gitu ya, ancang-ancang agar lawan bicara kita tahu kalau kita akan memperkenalkan diri. Jadi let me introduce myself atau allow me to introduce myself. Lalu disambung dengan memberitahu nama kita ya. Bisa menggunakan my name is atau I am. Tadi misalkan my name is Galan Hanta Aditya atau I am Galan Hanta Aditya ya. Jadi itu adalah cara untuk memberikan nama. Nah, biasanya kalau dalam forum yang formal gitu ya,
Selain forum formal, ada jenis forum apa lagi? Ada yang bisa memberitahu? Informal. Benar. Lalu hanya formal dan informal saja? Jadi biasanya ada formal, informal, lalu ada casual gitu ya. Biasanya formal ini pada forum-forum resmi, misalkan pemerintahan gitu ya, atau persidangan gitu ya, itu termasuknya ke dalam forum formal. Nah, informal itu biasanya dalam forum formal sebenarnya gitu ya, tetapi kita sudah memiliki atau punya kedekatan gitu ya dengan orang lawan bicara kita, sehingga kita tidak sekaku dalam pembicaraan formal. Lalu berikutnya, oh maaf ya kalau if there are noises in the background, I'm so sorry. Oke, jadi selain formal dan informal ada juga casual. Casual ini dengan teman, gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi formal itu di pemerintahan, di pendidikan, institusi pendidikan, atau persidangan, kepolisian itu formal ya. Lalu misalkan informal ini bisa misalkan di pendidikan, misalkan kalian di area kampus gitu ya, kalian sudah dekat dengan dosen, dengan pengajar gitu ya, artinya di situ sebenarnya hubungannya adalah formal, tetapi karena ada kedekatan itu sehingga lebih ke arah informal gitu ya, artinya tidak sekaku kalau hubungan formal. Lalu berikutnya ada casual ini sesama teman gitu ya, jadi sesama teman sebaya gitu ya, atau dengan yang lebih muda atau dengan yang sedikit lebih tua, dengan senior gitu ya, itu bisa kita menggunakan konteks percakapan forumnya adalah casual. Jadi ketika formal kita bisa mengucapkan my name is gitu ya, lalu dilanjutkan dengan nama lengkap. Atau juga kita bisa menggunakan I am, artinya saya adalah gitu ya. Kalau my name is, nama saya adalah ya. Jadi bisa my name is Galan Nanta Aditya atau I am Galan Nanta Aditya. Itu artinya kita memperkenalkan nama kita. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu atau dalam bahasa Indonesia pun sama gitu ya, ketika kita berbicara atau memberikan informasi ada yang namanya signposting. Jadi signposting ini artinya adalah kita memberi ancang-ancang gitu ya, apa yang akan kita sampaikan, apa isi dari pembicaraan kita selanjutnya gitu ya. Lalu itu kalau menggunakan my name is, I am, terutama dalam forum-forum formal itu menggunakan kalimat formal ya, artinya dalam konteks formal. Kalau lalu diikuti dengan nama lengkap gitu ya. Kalau mau diikuti dengan nama panggilan, kita bisa menggunakan you can call me atau my friends and family call me, atau misalkan you can call me Galan, misalkan kalian atau kamu bisa memanggil saya Galan, atau bisa juga my friends and family call me Galan. Teman-teman dan keluarga saya memanggil saya Galan gitu ya. Itu artinya kita memberitahu nama panggilan kita ya. Lalu yang terakhir, I come from, saya berasal dari, ini sama dengan I am from. Jadi nanti kita belajar ada namanya part of speech gitu ya. Kenapa ada perbedaan I am dengan I come? Nanti kita akan belajar di bagian part of speech. Jadi ini adalah kita akan memberitahu asal kita gitu ya, daerah asal kita. I am atau I come from Subang, West Java. Jadi saya berasal dari atau saya dari gitu ya, artinya menceritakan daerah asal kita. Saya dari Subang, Jawa Barat. Apakah ada orang Subang atau orang Jawa Barat di sini? Halo. Apakah ada? Aku dari Jawa Barat, Kak. Dari mana? Dari Siti. Sukabumi. Wow. Dari Oke, yang lain? Saya Maluku, Pak.
Dari Maluku. Oke, nanti kalian juga harus memperkenalkan diri menggunakan template ini ya. Nanti oke, sambil menceritakan tentang mata kuliahnya ya, course description. Jadi mata kuliah ini terdiri dari mata kuliah teori dan muatan praktek. Jadi nanti 7 pertemuan pertama saya akan membahas secara teori gitu ya. Lalu berikutnya 12 pertemuan berikutnya akan ada materi-materi praktek ya. Jadi kalian nanti juga harus memperkenalkan diri. Gitu. Oke, saya tutup Word-nya ini. Saya akan buka materinya. Nanti materinya akan ada di LMS. Kalian bisa download gitu ya. Kalian bisa belajar sendiri. Atau kalau karena waktu sesi Zoom ini biasanya terbatas gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar sendiri ada yang bisa teman-teman tetap bisa menanyakan. Enggak tahu. Tidak ada beliau. Bang. Sorry, saya harus mute beberapa. Silahkan unmute kalau memang memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan. Ya, kalau tidak memiliki pertanyaan, teman-teman bisa mute. Oke. Kalian berani nggak? Kalian coba kuliah pasti dulu deh. Ngomong kalau saya dari Spati, kalau nomornya dari nomornya ini dari KPS-nya Sastra Inggris Spati. Ini materi kita yang pertama ya, unit 1. Ini sudah ada di LMS, teman-teman bisa download. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi secara struktur bahasa, struktur kalimat ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Oke. Yang pertama itu adalah kaidah. Yang pertama itu ya, jadi kalau dalam sebenarnya sama-sama ada aturannya gitu ya. Kalau dalam kalimat bahasa Inggris itu kan dalam kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan dan verb adalah kata kerjanya ya. Lalu berikutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu juga sama ya, ada SPOK namanya subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau agar rangkaian kata-kata itu dapat disebut kalimat harus memiliki subjek dan kata kerja ya, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya, tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses, artinya waktu yang artinya konteks dalam kalimat itu dibicarakan akan mempengaruhi strukturnya, gitu ya. Nanti kita akan belajar jenis-jenis tensesnya, ya. Di sini kita akan belajar dulu perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain tenses itu, gitu ya, selanjutnya ada perbedaan artikel atau kata sandang. Jadi artikel ini adalah kata yang mendahului sebuah kata benda. Contohnya gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata benda, kalau banyak itu kan tinggal kita ulang gitu ya. Artinya misalkan gelas-gelas. Kalau gelasnya ada satu itu kan kita menggunakan gelas. Kalau gelasnya ada banyak berarti kita tambahkan diulang gitu ya. Jadi gelas-gelas. Gelas-gelas tersebut gitu ya. Gelas-gelas tersebut dibeli Lidwina di pasar gitu ya misalkan. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, ada perbedaan kata benda yang singular dengan kata benda yang plural. Singular ini artinya ada satu ya, tunggal. Sedangkan kalau plural artinya jamak atau ada banyak gitu ya. Jadi kalau tadi gelas itu adalah singular. Kalau gelas-gelas adalah plural. Nah, kita lihat ada contoh kalimat di sini ya. Saya merancang sebuah bangunan.
Jadi saya ini adalah subjek, merancang adalah kata kerjanya ya atau predikat. Lalu bangunan, kalau bahasa Indonesia itu tidak memerlukan artikel. Jadi artinya kita bisa langsung saya merancang bangunan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris wajib menggunakan artikel. Artinya kita harus memastikan sebuah kata benda itu adalah kata benda tunggal atau kata benda jamak gitu ya. Jadi I design a building. Artinya di sini adalah kata artikel, kata sanda. Jadi artikel dalam bahasa Inggris ini ada 3 ya. Salah satunya adalah Jadi building. Lalu berikutnya ada kalau plural berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu tinggal diulang gitu ya, bangunan-bangunan. Saya merancang bangunan-bangunan. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu artikel e-nya dihilangkan karena e ini adalah untuk tunggal. Lalu building-nya itu harus ditambahkan s sehingga building ya. Jadi itu adalah yang perbedaan yang pertama ya. Itu tadi adalah perbedaan pertama dari artikel. Jadi artikel ini nanti ada ada n dan de ya. Jadi nanti kita sesuaikan kalau de itu adalah untuk kata kerja yang diulang. Artinya kata kerja tersebut sudah pernah disebutkan atau sudah diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan atau dalam satu tulisan itu berarti sudah disebutkan di kalimat atau paragraf sebelumnya. Ketika kita mengulang kata itu lagi, bisa kita menggunakan de karena sudah diketahui bersama gitu ya. Sedangkan kalau atau n adalah digunakan untuk kata benda yang baru digunakan, yang baru muncul gitu ya. Dan kata benda tersebut harus berjumlah 1. Jadi nanti kita sesuaikan bagaimana kita tahu harus menggunakan dan kapan harus menggunakan n. Jadi kalau itu artinya awal kata bendanya harus dari kata benda, bukan dari huruf vokal. Jadi harus dari konsonan. Jadi kan building, ini kan building ini diawali huruf B ya. Nanti misalkan ada an ear ya, telinga, ear. Itu kan diawali huruf E ya, berarti an ear. Berarti harus an. Jadi kita bedakan antara artikel an itu dengan awal hurufnya ya. Kalau hurufnya, awal huruf kata bendanya ini diawali huruf konsonan, berarti harus sedangkan kalau huruf vokal diawali huruf n ya. Lalu perbedaan berikutnya ini ada bentuk kata jamak. Kata jamak itu ini juga kalau tadi building gitu ya, kalau satu atau tunggal menjadi jamak itu tinggal ditambahkan s gitu ya. Tetapi ada bentuk perubahan dari kata singular ke kata jamak itu jadi berubah, tidak cukup hanya ditambahkan s saja. Contohnya misalkan anak gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia tunggal gitu ya. Kalau anaknya 1 itu anak. Kalau anaknya lebih dari 1 atau banyak bisa menggunakan anak-anak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris anak ini kan child. Kalau ada 1 itu child. Kalau berikutnya, kalau anaknya banyak, anak-anaknya banyak, menggunakan children. Jadi di sini tidak cukup ditambahkan s saja, tetapi harus dren, gitu ya. Kalau books ini sama ya, jadi dari book menjadi books sama. Begitu juga reporter menjadi reporters, ya ini kelebihan S1. Okay. Nah kalau bidan gitu ya, bidan itu bahasa Inggrisnya adalah midwife. Kalau ada 1 ya. Kalau ada 2 itu menjadi midwives. Jadi F dirubah menjadi VES. Gitu. Ini sama dengan daun. Nanti daun itu leaf. Kalau daunnya banyak, daun-daun jadi leaves. F-nya dirubah menjadi VES. Oke, perbedaan berikutnya adalah kata ganti orang. Ya, kata ganti orang dalam bahasa Inggris itu ada aturannya juga ya. Jadi tergantung posisi dia, apakah dia orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga tunggal. Orang pertama itu artinya adalah saya, I, ya. Orang kedua tunggal itu you.
orang kedua jamak itu kalian, ya. Lalu ada juga we, kita atau kami, ya. Berarti kami, ada yang tahu perbedaannya kami dan kita? Kami dan kita ada yang tahu perbedaannya? Kalau kami misalnya saya sama satu teman terus berbicara pada kakak, terus saya bilangnya kami berdua. Terus tapi kalau kita berarti lingkupan secara kita keseluruhan gitu. Jadi kalau kalau kita kami keseluruhan, tapi kalau kami hanya beberapa orang. Nah, kalau kami berarti orang yang sedang kita ajak bicara itu tidak masuk hitungan, ya. Kalau dia masuk hitungan berarti kita, betul. Nah, itu adalah kata gantinya we. Nanti disesuaikan juga posisinya, apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek, gitu ya. Kalau objeknya I itu nanti me. Kalau subjeknya you, objeknya sama you. Kalau objeknya we tetap menjadi us, ya. Nanti kalau itu adalah orang pertama dan orang kedua. Nanti ada orang ketiga tunggal, ada it, he, she, ya. Lalu ada juga orang ketiga jamak itu they, mereka, ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris itu kan, kalau dalam bahasa Indonesia dia itu kan tidak ada perbedaan jenis kelamin. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris ada, ya. Dia laki-laki disebut apa? He. Benar, he. Kalau perempuan? She. She, benar. Oke. Itu adalah perbedaan yang ketiga, ya, kata ganti orang. Nah, ini adalah perbedaan yang keempat. Perbedaan kata kerja sesuai waktunya, gitu ya. Jadi nanti ada nanti kita akan belajar masing-masing tensisnya. Ada 3, present itu adalah untuk sekarang, ada past itu adalah untuk masa lalu, dan ada juga future itu untuk masa depan. Jadi sebuah rencana, prediksi, gitu ya, yang belum terjadi itu kita menggunakan future. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada perbedaan itu, ya. Mau kita berbicara dulu, sekarang, besok, nanti kapan-kapan, itu kan tidak ada perbedaan waktunya, hanya ditambahkan misalkan keterangan waktu, diberi tanggal, diberi dulu, gitu ya, tetapi tidak merubah struktur bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu berubah, ya. Lalu perbedaan yang terakhir ini tadi sudah saya singgung juga, yaitu kata kerja, kata ganti atau pronoun, gitu ya. Ya, artinya adalah I, you, we, they, he, she, it, itu ada perbedaan-perbedaannya. Nanti akan kita belajar di part of speech, ya. Lalu juga dalam perbedaan yang terakhir, ya, ini perubahan. Jadi ketika merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, nanti ada perubahan, terutama ketika misalkan merubah noun phrase atau frase kata benda. Misalkan ditukar posisinya, jadi dari yang di depan menjadi di akhir. Jadi dalam sebuah frase benda, frase itu artinya adalah 2 kata yang menjadi satu, gitu ya. Jadi dalam 2 kata yang menjadi 2 atau lebih kata yang menjadi satu itu nanti ada noun head, artinya kepala kata benda yang utama, gitu ya. Dan ada juga kata benda yang mendukungnya, gitu. Jadi contohnya misalkan newsreader itu dalam bahasa Inggris, gitu ya. Head noun-nya atau kata benda utamanya itu adalah reader. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini menjadi dibalik, menjadi pembaca berita, bukan berita pembaca. Ya, kalau newsreader kita terjemahkan tanpa tahu ada yang dibalik itu, gitu ya, diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan, jadi harus dirubah. Ya, jadi dari newsreader menjadi pembaca berita. Lalu contoh berikutnya adalah ruang multimedia menjadi multimedia room. Jadi ada yang ditukar. Jadi kita harus tahu dalam frase benda ini mana kata benda yang fungsinya itu menerangkan dan mana yang diterangkan, ya. Lalu perbedaan yang terakhir itu adalah pola tanya, ya. Jadi pola tanya adalah 5W 1H. What, who, where, when, why, sama how, gitu ya. Nah, ini dalam
dalam bahasa Inggris itu ada yang berubah karena tadi itu pola bahasanya ada tensisnya gitu ya. Nah, ini dipengaruhi karena tensis. Jadi ketika pola tanya ini gitu ya, kata tanyanya itu berada di depan lalu diikuti dengan penunjuk tensisnya. Nanti ini kita akan pelajari di masing-masing tensis, di materi masing-masing tensis. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? We have less than 1 minute. Saya, Pak. Silakan. Ya. Tapi ini di luar dari mata kuliahnya boleh? Oke, of course. Nanti kalau misalkan terpotong, kita lanjut melalui WhatsApp ya.